Seorang nabi selalu terlibat dengan perjuangan bangsanya. Selalu. Tidak ada nabi yang keluar dari lingkungannya lalu berteriak-teriak mengkritik yang di dalam. Tidak ada. Nabi itu terlibat dengan sejarah dan nasib bangsanya. Kualitas yang kedua. Dan tentu itu dituntut bagi kita semua, dari kita semua, untuk dapat menjalankan peranan kenabian. Di dalam doa, kita bertumbuh sehati, seperasaan, sepikir dengan Allah. Dan di dalam pelayanan, kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah, keprihatinan dan kecemasan, kegembiraan dan harapan bangsa kita. Dan saya kira itu sangat cocok dengan panggilan dan perutusan di dalam kerasulan awam. Marilah kita saling mendoakan agar kita bisa dengan penuh syukur dan gembira menjalankan perutusan, menyampaikan suara kenabian bagi gereja, bagi bangsa kita. Dan moga-moga kita saling mendukung dengan doa-doa kita, supaya tidak lelah mencari kehendak Tuhan lewat doa, dan tidak pernah lelah melibatkan diri kita di dalam perjuangan bangsa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Damai bersamamu. Silahkan duduk. Para ibu dan bapak, para pastor yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang berasal dari luar Jakarta ke Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita ingin membuka pertemuan nasional Kerawam di dalam perayaan Ekaristi. Kita semua tahu Ekaristi adalah doa syukur agung atas karya keselamatan Allah. Kalau pertemuan nasional ini kita awali dengan Ekaristi, kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa karya-karya Kerawam dimanapun adalah bagian dari karya keselamatan Allah itu. Moga-moga dengan inspirasi seperti itu, kita terus berusaha merawat dan mengembangkan karya-karya kerasulan awam di keuskupan kita masing-masing. Para ibu dan bapak, para pastor, saudari-saudaraku yang terkasih, Pastor Hans tidak menyediakan bacaan khusus untuk pembukaan Pernas Kerawam ini, juga tidak membuat doa-doa khusus untuk misa hari ini. Di balik itu saya menangkap pesan agar kita terus berusaha untuk mencari inspirasi iman dari keseharian kita. Tidak usah mencari yang khusus-khusus, yang istimewa-istimewa, tetapi terus berusaha untuk mencari inspirasi iman dari keseharian kita. Betulkah, Romo? Betul. Oleh karena itu, saya akan mencoba menawarkan satu gagasan, moga-moga dapat menjadi semacam cakrawala di dalam pertemuan nasional ini. Saya mulai dari kata terakhir, kalimat terakhir bacaan Injil. Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Di dalam versi Lukas, ini versi Matius, rumusannya agak berbeda. Rumusannya adalah, hendaklah kalian murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati. Murah hati seharusnya diterjemahkan dengan kata lain, lebih tepat kalau kita menggunakan berbela rasa, compassion. Ayat inilah yang saya lihat ada di balik ajaran Konsili Vatikan II mengenai panggilan kita, siapapun kita. Di dalam 2 nomor konstitusi dogmatis tentang gereja, gereja mengatakan begini, semua orang dalam status dan profesi apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani, dan kesempurnaan kesucian. Rumusannya berbeda-beda, maksudnya sama. Kita semua, siapapun kita, dipanggil untuk bertumbuh ke arah itu. Dan yang paling baru, yang menggarisbawahi panggilan kita semua seperti ini, adalah anjuran apostolik Paus Fransiskus yang berjudul
bergembiralah dan bersukacitalah. Subjudulnya, panggilan menuju kesucian di zaman modern. Saya ingin mencoba menempatkan pertemuan kita di dalam rangka menanggapi panggilan kita, siapapun kita yang seperti itu. Panggilan kita terhadap, jawaban kita terhadap panggilan untuk menuju kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani dapat kita tempuh dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah memilih cara hidup, jalan hidup. Namanya kerasulan awam. Jadi jalan hidup yang dipilih adalah awam, yang di dalam gereja Katolik adalah bagian yang terbesar dari gereja Katolik itu. Dan awam seringkali dikaitkan dengan hidup berkeluarga. Paus Fransiskus menegaskan bahwa jalan hidup berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian itu. Dibuktikan dengan pengangkatan sepasang suami istri menjadi santo dan santa bersama-sama pada tahun 2015. Kalau bapak sendiri, ibu sendiri sudah banyak, tetapi sepasang suami istri dinyatakan sebagai orang kudus di dalam gereja Katolik ya baru pada tahun itu. Pesannya jelas, hidup berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian. Maka diangkatlah kedua ini, pribadi ini menjadi santo dan santa. Kalau sudah santo dan santa dari lingkungan biarawan, dari lingkungan hierarki sudah banyak, tapi intinya pesannya sama. Jalan hidup apapun yang kita pilih adalah jalan menuju kesempurnaan kasih itu. Jalan kedua adalah dengan memilih profesi. Di dalam anjuran apostolik, bergembira dan bersukacitalah, Paus Fransiskus sangat jelas mengatakan bahwa profesi adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian itu. Jadi misalnya dikatakan, kalau Anda berprofesi apapun, jalankanlah profesi itu untuk kepentingan bersama. Itulah jalan menuju kesempurnaan kasih. Tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, bekerja di dalam pandangan gereja tidak sekedar satu, tidak sekedar mencari nafkah, itu penting juga. Tetapi kalau hanya berhenti di situ, bekerjanya belum Kristiani. Yang kedua, untuk aktualisasi diri, supaya bahagia di dalam profesi itu. Juga belum Kristiani. Baru kalau ditambah yang ketiga, saya bekerja secara profesional untuk memaklumkan kerajaan Allah. Lalu makna kerja itu, makna profesional itu lengkap. Mencari nafkah penting, aktualisasi diri penting, tetapi tidak dilupakan adalah bekerja untuk datangnya kerajaan Allah. Rumusannya sangat umum, tetapi maksudnya bekerja untuk kepentingan bersama. Karena kerajaan Allah itu hadir ketika kebaikan bersama itu sungguh terwujud. Yang ketiga adalah melalui pelayanan. Kita membedakan antara pekerjaan dan pelayanan, perutusan. Meskipun bekerja, itu juga bisa kita maknai sebagai perutusan. Kalau sekarang para ibu, bapak, dan para pastor terlibat di dalam kerasulan awam, itulah perutusan, bukan pekerjaan. Maknanya bisa sangat berbeda. Merasa diri diutus, dan hanya bekerja, itu rasa-rasanya sangat-sangat berbeda. Dan perutusan itu spesifik, kerasulan awam. Tugas awam, bidang kerasulan awam menurut ajaran gereja itu bidang yang sangat-sangat luas. Karena rumusannya adalah menyucikan dunia. Kalau hierarki seperti saya, seperti Bapak Uskup Sensi, seperti Romo Hans, sebetulnya tugasnya tidak sulit. Karena hanya menjalankan pelayanan kepemimpinan dalam bidang iman dan moral. Sebatas itu. Sementara kaum religius, tugasnya adalah menjadi penunjuk jalan. Bahwa hidup ini tidak hanya dimengerti sebagai perjalanan di dunia,
tetapi mengarah kepada kemuliaan. Kaum awam, wilayah pelayanannya sangat-sangat luas, menyucikan dunia ekonomi. Terakhir, Paus Fransiskus mengundang ekonom-ekonom muda, pengusaha-pengusaha muda di Assisi. Pesannya adalah, tolong dicarikan jalan supaya sistem ekonomi dunia ini semakin berwajah manusiawi. Tidak menciptakan jenjang yang semakin dalam, luas, tetapi berwajah semakin manusiawi. Demikian juga di dalam bidang politik. Kita bisa tahu, nanti pasti ada ahli-ahli di sini. Politik itu kadang-kadang membuat kita pusing. Apalagi sekarang ini jelas sekali bahwa politik itu hanya demi kekuasaan. Boleh tentu politik menuju kekuasaan, tapi kekuasaan untuk apa? Semestinya kekuasaan yang direbut lewat jalan politik itu untuk memastikan kebaikan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau saya salah, saya senang dan mohon dimaafkan. Politik itu demi kekuasaan, dan saya sering mengatakan ada Tritunggal yang maha tidak kudus, yaitu kekuasaan, uang, dan gengsi. Itulah Tritunggal yang maha tidak kudus, yang dikejar oleh saudara-saudara kita dengan cara apapun, juga kalau dengan merusak kebersamaan di dalam bangsa kita. Dalam bidang kebudayaan, dalam bidang apapun, tugas awam sangat berat, sangat kompleks, tetapi karena di lingkungan awam ada sekian banyak ahli di dalam berbagai macam bidang, lalu gereja dengan hati yang bersyukur mempercayakan kerasulan yang sangat kompleks itu kepada kaum awam, karena kemampuan yang diyakini oleh gereja. Jadi bagaimana? Itulah yang saya anggap, saya temukan di dalam bacaan-bacaan hari ini, panggilan kita, bukan pekerjaan. Tetapi jawaban kita terhadap panggilan Tuhan, agar kita terus siapapun kita berjalan menuju kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih, lewat pekerjaan dan lewat perutusan kita, khususnya melalui Kerawang. Masih satu lagi kalau boleh. Boleh ya? Boleh. Karena baru Injil yang diberi komentar. Pertanyaan kedua atau tawaran inspirasi kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bacaan yang pertama. Kisahnya kita semua tahu, kemarin ceritanya adalah Raja Ahab merebut kebun anggur Nabot. Sekarang juga masih terjadi rebutan-rebutan tanah, ada mafia tanah. Bukan barang baru, zaman raja-raja Israel itu sudah ada. Yang menarik adalah, saya ingin memberi judul baru kepada kerasulan awam itu, adalah kerasulan untuk menyuarakan, menyampaikan suara kenabian. Jadi semua tadi, pekerjaan dan perutusan kita, bisa kita beri judul menyuarakan suara kenabian di dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Kisah di balik bacaan pertama tadi adalah perkembangan ketika umat Allah perjanjian lama dari padang gurun menjadi petani, menjadi kerajaan besar. Ada semacam syok kebudayaan. Dari pengembara menjadi petani, itu sudah loncatan kebudayaan yang jauh. Dari petani menjadi kerajaan, itu sangat jauh. Maka ketika umat Allah perjanjian lama mencapai titik perkembangan sebagai kerajaan, mereka lupa akan cita-cita awal. Lupa. Dulu mereka itu dipanggil secara khusus untuk menjadi berbeda, memberikan kesaksian kepada bangsa-bangsa lain tentang Allah pembebas. Tetapi ketika mereka sudah makmur, mereka minta supaya diberi raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan dipanggil untuk berbeda, tetapi maunya seperti bangsa-bangsa lain, berkembang menjadi bangsa yang besar, sejahtera, makmur, lupa akan panggilan awalnya.
Nah, di dalam kisah tadi muncul nabi yang pertama di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama yang namanya Elia. Nanti akan disusul dengan nabi-nabi yang lain. Tugasnya adalah mengingatkan panggilan awal, menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab nabi-nabi, seringkali kita baca demikianlah firman Tuhan. Kok bisa? Nabi kok bisa mengatakan demikianlah firman Tuhan? Dari mana itu? Saya lalu ingat teman saya dulu, waktu masih di seminari tinggi, belajar khotbah. Yang dibacakan, dikhotbahkan adalah Injil Yohanes. Sesudah khotbah dia mengatakan demikianlah firman Tuhan. Teman-temannya tertawa semua. Khotbahnya dia kok dia bilang demikianlah firman Tuhan. Lalu temannya memberi contoh, memberi komentar. Injilnya lebih jelas daripada khotbahnya katanya. Kok saya sampai ke situ ya. Elia, pertanyaannya adalah, nanti saya harap itu berhubungan juga dengan perutusan kita. Kenapa Elia dan nabi-nabi yang lain itu bisa mengatakan sesudah dia berbicara, demikianlah firman Tuhan. Kok bisa? Itulah kualitas seorang nabi. Nanti rasul-rasul awam pasti juga dituntut kualitas kenabian kalau ingin meneruskan, menyuarakan suara kenabian. Kualitasnya apa? Satu, seorang nabi lewat doa-doa, kontemplasi dan sebagainya itu sampai kepada suatu tahap yang boleh kita bilang dengan istilah sehati, sepikir, seperasaan dengan Allah. Itu karisma kenabian. Kita tidak punya karisma seperti Elia, tetapi sedikit-sedikit punyalah sehati, sepikir, seperasaan dengan Allah. Maka dia bisa mengatakan apapun yang dia katakan, yakin inilah kehendak Allah. Itu kualitas pertama. Kualitas kedua, seorang nabi itu tidak pernah, istilahnya out of date. Tidak pernah. Seorang nabi selalu terlibat dengan perjuangan bangsanya. Selalu. Tidak ada nabi yang keluar dari lingkungannya lalu berteriak-teriak mengkritik yang di dalam. Tidak ada. Nabi itu terlibat dengan sejarah dan nasib bangsanya. Kualitas yang kedua. Dan tentu itu dituntut bagi kita semua, dari kita semua, untuk dapat menjalankan peranan kenabian. Di dalam doa, kita bertumbuh sehati, seperasaan, sepikir dengan Allah. Dan di dalam pelayanan, kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah, keprihatinan dan kecemasan, kegembiraan dan harapan bangsa kita. Dan saya kira itu sangat cocok dengan panggilan dan perutusan di dalam kerasulan awam. Marilah kita saling mendoakan agar kita bisa dengan penuh syukur dan gembira menjalankan perutusan, menyampaikan suara kenabian bagi gereja, bagi bangsa kita. Dan moga-moga kita saling mendukung dengan doa-doa kita, supaya tidak lelah mencari kehendak Tuhan lewat doa, dan tidak pernah lelah melibatkan diri kita di dalam perjuangan bangsa kita. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita selalu dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan.